Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar IPS tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, setelah ini ada penjelasan materi dari Bunda. Silakan disimak baik-baik ya. Tema 9 subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, macam-macam dari sumber daya alam itu sendiri berdasarkan tempatnya. Ada sumber daya alam di darat. Salah satu contohnya yang sudah pernah sering kali kalian lihat yaitu ada hutan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua sumber daya alam di perairan. Tempat budidayanya ikan. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti halnya air, tanah, udara, tanaman, dan hewan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang sudah ada di sekitar kalian. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti halnya sumber daya alam mineral atau tambang logam, kemudian ada sumber daya alam mineral atau tambang bukan logam seperti batu-batuan. Yang ketiga ada sumber daya energi. Sumber daya alam daerah Banyuwangi. Nah, beberapa tambang yang ada di Banyuwangi ada emas, tembaga, perak yang berada di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran. Ada batu kapur di Semenanjung, Blambangan Karetan, Purwoharjo. Kemudian ada lagi batu andesit Parijata, Kecamatan Serono. Ada juga belerang terdapat di Kawah Ijen. Nah, ini ada video tentang penambangan belerang di Kawah Ijen. Bunda minta anak-anak untuk mengamati video tersebut sampai selesai, perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. fajar datang, Anda akan dapat menyaksikan fenomena blue fire yang hanya ada dua tempat di dunia ini. Siapapun niscaya akan terpesona eksotisme alam dengan segala keindahannya ini. Ketika matahari mulai menampakkan cahaya dan menerangi alam sekitar, asap yang kebiru-biruan pun mulai menjadi keputihan. Sejenak itu pula, kepulan asap mulai membuka tabir indahnya danau berukuran sekitar 960 kali 600 meter yang berisi air warna kebiruan. Wajah secara alami akan berubah menjadi hijauan seiring perpindahan rotasi matahari. Inilah keindahan alam Kawah Ijen di ketinggian 2148 meter dari permukaan laut yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di balik panorama alam yang begitu mempesona ini, tampak para lelaki yang tidak kalah menariknya untuk dicermati. Mereka adalah para penambang yang mengandalkan kekuatan otot-ototnya untuk mengambil belerang, kemudian dipikul dan dibawa turun. Salah satu dari lelaki penambang itu adalah Ahrori yang sudah bekerja selama 20 tahun. Faktor keterpaksaan menjadi unsur utama mengapa dia bekerja di tempat ini. Ya mau gimana lagi, di rumah ya kan tidak punya apa-apa, itu tidak punya sawah apa itu ya, yang ada kerjanya di sini ya harus di sini terus. Secara keseluruhan, ada sekitar 250 penambang yang bekerja mengangkat bongkahan-bongkahan belerang ini. Mengingat banyaknya penambang
ya kebutuhan ya, cari kebutuhan apa itu, bayar apa itu, kan tidak ada uang, harus kerja terus. Dalam sehari, Ahrori dan para penambang lainnya rata-rata mengambil belerang 2 kali. Untuk sampai tempat penambangan di pagi seperti ini, dia harus berangkat jam 2 dini hari dengan harapan bisa mengambil 2 kali. Risiko pertama yang dihadapi bersama teman-temannya adalah asap belerang yang datang tak menentu. Di balik manfaat belerang sebagai bahan pemutih gula, bahan kosmetik, atau bahan obat-obatan, ancaman asap yang terhirup saat menambang selalu menghadang karena bisa merusak gigi atau paru-paru. Ironisnya, banyak di antara mereka yang tidak menggunakan masker untuk menutupi hidungnya. Kalaupun ada, seperti Ahrori ini misalnya, hanyalah memultifungsikan sarung yang biasa dipakai untuk menghangatkan tubuhnya. Risiko kedua dan yang tak kalah bahayanya adalah perjalanan memikul belerang dari tempat pengambil sampai di pengepulan yang berjarak sekitar 4 km. Anda bisa melihat sendiri bagaimana Ahrori mendaki bukit terjal bebatuan ini dengan beban pikul seberat 65 sampai 75 kg. Meski telah 20 tahun bekerja sebagai penambang, tetap saja rasa khawatir dan takut tergelincir hingga jatuh selalu berkecamuk dalam diri Ahrori. Setiap hari itu ingat ya, apa itu, ingat yang enggak tuh ya, soalnya medannya ya begitu itulah, jadi terbayang-bayang terus setiap malam, setiap hari itu, soalnya kerjanya kan berat gitu. Dalam memikul beban berat itu, Ahrori dihargai Rp900 setiap kilogramnya. Taruhlah, dia membawa 60 kg dalam pikulannya. Itu berarti dia mendapat Rp63.000 per harinya. Ya cukup lah, tapi ya pasan. Ya kalau untuk apa-apa itu tidak bisa, harus kerja lagi gitu, harus cari lagi. Kita tidak tahu apakah Ahrori serta teman-teman sepenambang ini masih bisa menikmati pesona keindahan kawah ijen dan alam sekitarnya. Bisa jadi, karena tiap hari mereka melewati wilayah ini hingga mungkin saja sudah tidak makan lagi. Tidak tahu. Hanyalah Nah, itu tadi sekilas penambangan belerang di Banyuwangi. Anak-anak tadi sudah mengamati, dan sekarang tugas anak-anak yaitu memberikan tanggapan kalian tentang proses penambangan belerang di Kawah Ijen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan tanggapan kalian tentang bagaimana cara menjaga atau melestarikan Kawah Ijen agar tetap terjaga. Ya, silakan itu diselesaikan tugasnya. Itu tadi sekilas materi dari Bunda, penjelasan dari Bunda. Anak-anak bisa membaca lagi mulai tema 9 subtema 2 halaman 26 sampai halaman 29. Oke, selamat mengerjakan. Nah, itu tadi penjelasan materi dari Bunda. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa jaga kebersihan. Jangan lupa sholatnya ya, harus tepat waktu. Dah, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.